Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umratul Malihah, biasa dikenal dengan nama Ibu Meli. Insya Allah tahun ini saya mendapatkan amanah dari sekolah untuk menjadi staf kesiswaan. Nah, kali ini saya akan sedikit jelaskan tentang tata tertib siswa SD Muhammadiyah 08 Plus tahun ajaran 2024-2025. Untuk tata tertib ini, kami membaginya menjadi 7 bagian. Eh, ada proses pembelajaran, ada pengaturan tentang seragam sekolah, pengaturan tentang penampilan peserta didik, sikap peserta didik, lalu larangan-larangan, jenis konsekuensi pelanggaran, dan penghargaan. Baik, kita mulai dari ruang lingkup yang pertama. Ruang lingkup yang pertama itu adalah tentang proses pembelajaran. Di sekolah kita, di SD Muhammadiyah 08 Plus, waktu pembelajaran dimulai pukul 6.45 dan berakhir agak berbeda di antara kelas bawah dan kelas atas. Untuk kelas 1 dan kelas 2, berakhirnya di pukul 13.30 atau jam setengah 2 siang. Dan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6 berakhirnya di pukul 14.30. Dan kegiatan ekstrakurikuler diikuti peserta didik setelah seluruh jam pelajaran berakhir. Lalu peserta didik harus hadir di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan jika terlambat, harus melapor kepada guru piket dan diizinkan masuk kelas setelah diizinkan masuk oleh guru piket. Jadi nanti anak-anak yang terlambat akan mendapatkan surat, dan surat ini harus dia berikan kepada guru piket dan kepada wali kelasnya ketika dia mau masuk kelas. Dan peserta didik yang terlambat datang ke sekolah karena sebab tertentu diharuskan untuk meminta izin kepada guru wali kelas. Nah, pemberitahuan ini bisa berupa surat tertulis atau mungkin chat WA, itu juga tidak apa-apa. Dan setiap peserta didik diwajibkan membuat surat izin pemberitahuan kepada guru wali kelas jika tidak masuk kelas. Surat izin pemberitahuan diterima paling lambat sampai kegiatan belajar mengajar berakhir di hari tersebut. Jadi jika ayah bunda ingin izin gitu ya, anandanya tidak masuk ke sekolah, harap memberikan info kepada wali kelas di hari tersebut gitu. Jadi tidak melewati jam pelajaran berakhir seperti itu. Oke, next selanjutnya. Selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, peserta didik diharapkan tenang dan tetap berada di dalam kelas. Dan peserta didik diharuskan meminta izin kepada wali kelas jika ingin meninggalkan sekolah sebelum waktu pelajaran selesai. Dan selanjutnya wali kelas memberitahukan atau memberi info kepada guru piket untuk dicatat di buku piket. Peserta didik diwajibkan mengikuti upacara bendera, kegiatan pembiasaan pagi, dan sholat berjamaah di sekolah pada hari aktif belajar. Pada waktu pulang, peserta didik diwajibkan langsung meninggalkan sekolah menuju ke rumah masing-masing, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan sekolah lainnya. Pada waktu menunggu jemputan, saat pulang, diharapkan peserta didik tetap berada di kelas atau menunggu di dalam lingkungan sekolah. Jadi tidak diperkenankan peserta didik berada di luar lingkungan sekolah tanpa seizin atau langsung kabur gitu aja, itu tidak dibenarkan. Jadi tetap harus berada di lingkungan sekolah agar terjamin keamanannya. Bagi peserta didik yang terlambat dijemput, sampai waktu sholat asar tiba, maka wajib melaksanakan sholat asar berjamaah di sekolah. Biasanya ini berbarengan dengan anak-anak yang masih mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Namun, sangat diutamakan jika ayah bunda menjemputnya dengan tepat waktu.
Oke, next selanjutnya untuk seragam sekolah. Nah, untuk di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, ini seragamnya berbeda-beda ya Bunda. Jadi untuk hari Senin kita ada seragam putih-putih dengan sepatu hitam. Di hari Selasa bagi kelas 1 dan 2 memakai kaos olahraga dan sepatu hitam. Bagi kelas 3 sampai kelas 6 memakai seragam HW dan sepatu hitam. Di hari Rabu, semua siswa menggunakan atau mengenakan seragam putih merah dan sepatu hitam. Di hari Kamis, seragamnya putih hijau dengan sepatu warna hitam juga. Dan di hari Jumat, mengenakan baju batik, bawahan putih, dan sepatu hitam. Nah, bagi anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler, contohnya misalkan ekstrakurikuler futsal gitu ya, diharapkan jika memang ingin mengenakan sepatu futsal, nah sepatunya dibawa, bukan dikenakan dari pagi. Jadi nanti dari pagi sepatunya hitam dulu, nanti ketika sudah jamnya futsal atau jam ekskulnya, baru berganti kostumnya gitu ya, sama sepatunya. Seperti itu. Lalu peraturan tambahannya di seragam sekolah yaitu ya memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya dan beratribut lengkap. Apa saja itu atributnya? Ada dasi, ikat pinggang, bed, dan lokasi. Nah, untuk keempat ini ayah bunda bisa membelinya di sekolah atau misalkan sudah ada ya anak-anak tinggal menggunakan saja. Dan ketentuan kerudung ini khusus untuk peserta didik yang perempuan. Pertama adalah menutup dada. Jadi dipastikan ketika memakai kerudung tidak terlalu pendek ya yang ada untuk anendanya. Dan selain menutup dada juga berlogo Muhammadiyah dengan ketentuan hari Senin, Rabu, dan Jumat memakai kerudung yang berlogo merah atau ada list merahnya gitu ya. Terus di hari Kamis memakai kerudung dengan berlogo yang warna hijau dan khusus kelas 3 sampai kelas 6 di hari Selasa mengenakan kerudung HW. Seperti itu. Itu untuk seragam ya Bunda. Nah, selanjutnya adalah tentang penampilan peserta didik. Nah, peserta didik dilarang untuk yang pertama memanjangkan kuku, yang kedua mengecat rambut dan kuku, dan yang ketiga memakai aksesoris berlebihan. Nah, ini berlaku untuk peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Nah, seluruh peserta didik memotong kuku 1 pekan sekali dan dikontrol oleh wali kelas. Itu. Nah, ada aturan tambahan untuk peserta didik laki-laki dan peserta didik perempuan. Di antaranya adalah, nah untuk peserta didik laki-laki yang pertama tidak berambut panjang. Nah ditentukan dari mana? Rambut peserta didik dinyatakan panjang apabila rambut belakangnya melampaui kerah baju. Nah itu disebut panjang ya Bunda. Lalu rambut sampingnya melampaui telinga, rambut bagian depannya bila disisir ke depan menutupi alis mata. Nah, jika ayah bunda menemukan rambut ananda sudah seperti ketentuan di sini, berarti sudah saatnya potong rambut. Nah, gitu ya. Nah, terus yang kedua tidak memodis rambut. Kan biasanya untuk sekarang-sekarang ini untuk memangkas rambut atau memotong rambut kan modelnya macam-macam ya. Nah, yang model-model ini tidak diperkenankan seperti model mohawk, terus kuncir, roza, dan disemir. Yang ketiga, peserta didik laki-laki tidak memakai kalung, anting, gelang, dan cincin sehingga seperti menyerupai perempuan. Nah, khusus peserta didik perempuan, peraturan tambahannya atau aturan tambahannya dalam berpenampilan adalah pertama, tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis. Yang kedua, tidak memakai kalung, anting, gelang, dan cincin yang berlebihan. Selanjutnya adalah tentang sikap peserta didik. Nah, ini kita bagi di
beberapa poin. Yang pertama, ketika di kelas, yang pertama adalah menjaga kebersihan ruang kelasnya, lalu merawat inventaris kelasnya, seperti barang-barang semuanya yang ada di kelas dijaga, lalu membuang sampah ke tempat sampah, bukan di laci, di bawah meja, atau di bangku kelas. Nah, ini kadang-kadang yang suka terjadi adalah ketika pulang sekolah, nah kadang-kadang Ananda suka masih menyisakan sampah nih di laci-laci meja. Nah, itu yang mudah-mudahan bisa sedikit nanti dikurang-kurangi gitu ya, sampai nanti Ananda bisa menjaga kebersihan dengan seutuhnya. Yang selanjutnya adalah membaca doa sebelum dan sesudah belajar dengan sikap yang baik, lalu menjaga ketertiban kelas, terutama saat KBM berlangsung, dan tidak berada di luar kelas saat KBM berlangsung tanpa adanya kepentingan. Nah, jika ingin keluar kelas, izin terlebih dahulu kepada guru yang mengajar atau kepada wali kelas, lalu duduk di tempat duduk yang ditentukan oleh guru atau wali kelas. Nah, biasanya kan tempat duduknya rolling ya, setiap berapa waktu gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan, menjaga kebersihan dalam kelas dan lingkungan kelas, dan setiap peserta didik menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Selama jam pelajaran berlangsung, ruang kelas harus terbebas dari barang-barang yang berpotensi mengganggu jalannya proses pembelajaran. Contoh, ayah bunda mohon sekali tidak membelikan Ananda perlengkapan belajar yang dia jadi fokus ke peralatan yang dia punya. Contoh misalkan tempat pensil gitu ya, yang ada apa namanya, ada gambar-gambar lucunya gitu. Maksudnya itu jadinya Ananda jadi agak terganggu konsentrasinya ketika belajar dan sejenisnya ya, ya Bunda. Nah, selama pelajaran-pelajaran berlangsung, ruang kelas, oh ini tadi udah ya. Selama jam pelajaran berlangsung, segala macam alat komunikasi dan barang elektronik dalam bentuk apapun tidak boleh dipergunakan kecuali diizinkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Contohnya misalkan seperti kalkulator gitu ya. Nah, itu tidak diperkenankan untuk dipakai ketika belajar. Peserta didik yang akan memasuki ruang kelas lain harus meminta izin terlebih dahulu. Jadi, ketok pintu, ucapkan salam, lalu minta izin kepada guru yang ada di dalam kelas tersebut. Jika diizinkan, baru bisa masuk ke dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah ketika di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan sekolah, itu sudah pasti ya. Membuang sampah di tempat yang telah disediakan di lingkungan sekolah dan mengambil sampah yang berserakan dan membuangnya ke tempat sampah. Menjaga keindahan taman di sekitar lingkungan sekolah. Lalu peserta didik tidak diizinkan menelpon orang tua untuk meminta dibawakan sesuatu ke sekolah kecuali dalam keadaan terpaksa. Dan seluruh peserta didik tidak diperkenankan membawa handphone, barang elektronik, perhiasan berharga, dan peralatan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan sekolah. Dan izin terlebih dahulu jika menggunakan barang-barang milik sekolah. Kemudian selanjutnya adalah masih di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan dan merawat barang-barang milik sekolah, lalu menggunakan dan merawat peralatan olahraga dan peralatan ekskulnya dengan baik, menaruh dan meletakkan kembali barang-barang milik sekolah yang telah digunakan pada tempatnya, menggunakan, memelihara, dan merawat buku-buku perpustakaan, mengembalikan buku-buku perpustakaan sesuai dengan jadwal ketentuan. Ini berlaku jika memang sudah ada lagi kunjungan ke perpustakaannya ya Bunda. Lalu bermain bola hanya saat pelajaran olahraga dan ekskul futsal, serta saat istirahat dan hanya boleh dilakukan di lapangan atau aula sekolah, tidak di dalam maupun koridor kelas. Nah, ini yang harus diperhatikan adalah kadang-kadang Ananda suka main bola ketika baru datang ke sekolah atau pagi-pagi. Nah, itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena biasanya setelah itu ketika Ananda belajar sudah dalam keadaan lelah gitu. Jadi kita menghindari itu, makanya ketika pagi tidak diperkenankan untuk main bola dulu gitu ya. Ini biasanya siswa laki-laki ini. Lalu peserta didik hanya boleh berjualan di sekolah saat event market day saja. Oke. Selanjutnya adalah di lingkungan
masjid atau ketika kegiatan ibadah. Nah, yang pertama, membawa perlengkapan ibadah masing-masing. Untuk siswa perempuan, selain membawa perlengkapan ibadah, sebaiknya setiap akhir pekan mukenanya dibawa pulang untuk dicuci. Jadi sepekan sekali gitu ya, mukenanya dalam keadaan bersih. Lalu memakai sendal saat hendak ke masjid, menghemat air saat berwudu, berwudu dengan sesuai rukunnya, dan diakhiri dengan doa. Masuk dan keluar masjid dengan membaca doa dengan tertib, wajib menjaga ketertiban selama masjid, baik sebelum sholat maupun setelahnya, berzikir bersama dengan tertib setelah sholat, tidak berdiam lama di masjid setelah kegiatan sholat dan zikir dilakukan, dan wajib sholat asar jika memang dia belum dijemput. Oke, next selanjutnya. Ketika bergaul dengan teman-temannya sehari-hari di sekolah. Nah, jangan lupa mengucapkan salam pada semua warga sekolah ya jika bertemu, bersalaman dan sopan santun dengan baik. Menghormati ide, pikiran, dan hak cipta orang lain dan hak milik teman dan warga sekolah. Jujur dan berani menyatakan yang salah adalah salah dan menyatakan yang benar adalah benar. Menyatakan pendapat sesuai dengan prosedur dengan sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain, membiasakan diri dengan 5S, senyum, sapa, salam, sapa, sopan, dan santun, dan membudayakan kata-kata baik yaitu permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur sudah dilakukan dan meminta maaf jika ada kesalahan, lalu menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara dengan orang lain, dengan orang yang lebih tua, dengan teman sebaya, dan juga tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, cacian, dan pornografi. Oke, next. Larangan-larangan. Nah, nih ketika berada di lingkungan sekolah, peserta didik dilarang untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak nama baik sekolah, lalu dilarang berkelahi baik perorangan maupun kelompok, dilarang berbicara kotor, mengumpat, bergunjing, menghina, menyapa antar sesama peserta didik dengan kata-kata yang tidak baik, lalu dilarang membawa atau memanfaatkan barang-barang terlarang ke sekolah seperti rokok, petasan, obat-obatan terlarang, dan semacamnya. Lalu dilarang membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kegiatan sekolah atau kegiatan belajar mengajar sehingga bisa mengganggu dan membahayakan keselamatan orang lain. Nah, selanjutnya peserta didik dilarang menulis, menggambar, mencoret-coret pada tembok. Ini agar selalu bersih ya Bunda, juga biasanya di bangku atau meja dan kursi. Melakukan tindakan perusakan, pemindahan, dan penyalahgunaan terhadap fasilitas sekolah dalam bentuk apapun, misalnya coret-coret, mencuri, dan lain-lain. Nah, dilarang membuang sampah di sembarang tempat, dilarang membawa, membaca, menonton, mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, video yang bertema kekerasan atau pornografi, dan peserta didik dilarang membawa kartu atau alat permainan judi, dan dilarang juga bermain judi. Oke, next. Untuk jenis-jenis dan konsekuensi pelanggaran, yang pertama kita bagi pelanggaran itu ada pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Nah, klasifikasinya adalah kalau pelanggaran ringan, ini pelanggaran atas kedisiplinan, kebersihan, dan kerapihan. Contohnya misalkan datang terlambat, buang sampah sembarangan, makan berantakan, tidak piket kelas, ke masjid tidak pakai sendal, dan sebagainya. Konsekuensinya ini ada 4 level. Jadi level pertama, jika terjadi 1-3 kali pelanggaran, mendapat teguran lisan dari guru atau wali kelas. Yang level 2, bila terjadi 4-6 kali pelanggaran, maka siswa mendapat teguran tertulis dan lisan dari wali kelas untuk orang tua peserta didik. Level 3, bila terjadi 7-10 kali pelanggaran, peserta didik menghadap ke staf kesiswaan dan mendapat penugasan. Dan di level 4, bila terjadi lebih dari 10 kali pelanggaran, peserta didik dan orang tua hadir di kepala sekolah untuk membuat dan menandatangani program kedisiplinan. Nah, next untuk
pelanggaran sedang, nah ini yang terkait sama kedisiplinan beribadah dan ketertiban beribadah. Jadi misalkan contohnya bercanda saat sholat, mengganggu temannya saat sholat, bercanda ketika pelajaran tahfiz dan tahsin dan sebagainya. Untuk kita bedakan konsekuensinya kelas bawah dan kelas atas. Kelas bawah untuk kelas 1 sampai kelas 3 level 1. Bila terjadi 1 sampai 6 kali pelanggaran, mendapat teguran lisan dari guru atau wali kelas dan mengulang ibadahnya. Untuk level 2, bila terjadi 7 sampai 12 kali pelanggaran, mendapat teguran tertulis dari wali kelas dan yang ditujukan untuk orang tua peserta didik dan tetap mengulang ibadahnya. Nah, di level 3, bila terjadi 13 sampai 20 kali pelanggaran, peserta didik menghadap ke staf kesiswaan dan PJ ibadah dan dipisah kegiatan ibadahnya dan dicabut stiker rewardnya. Nah, untuk konsekuensi di kelas atas, next di slide berikutnya, bila terjadi 1 sampai 3 kali pelanggaran, mendapat teguran lisan dari guru atau wali kelas dan mengulang ibadahnya seperti yang tadi sama ya, cuma level frekuensinya ini lebih sedikit. Bila level 2, bila terjadi 4 sampai 6 kali pelanggaran, maka mendapat teguran tertulis dan lisan dari wali kelas untuk orang tua peserta didik dan mengulang ibadahnya. Di level 3, bila terjadi 7 sampai 10 kali pelanggaran, maka peserta didik menghadap ke staf kesiswaan dan PJ ibadah dan dipisah kegiatan ibadahnya dan dicabut stiker rewardnya. Dan di level 4, bila terjadi lebih dari 10 kali pelanggaran, peserta didik dan orang tua menghadap ke kepala sekolah untuk membuat dan menandatangani program kedisiplinan. Oke, selanjutnya di slide berikutnya pelanggaran berat. Ini yang terkait merugikan orang lain ya, seperti berkelahi, melawan guru, menghina guru, merusak sarana sekolah, mencuri, perundungan atau bully dan sebagainya. Nah, ini konsekuensinya ada 4 juga. Level 1, bila terjadi 1 sampai 2 kali pelanggaran, mendapat teguran lisan dari guru atau wali kelas dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Level 2, bila terjadi 3 sampai 5 kali pelanggaran, maka peserta didik dan orang tua menghadap ke staf kesiswaan dan menandatangani kesepakatan. Level 3, bila terjadi 5 sampai 7 kali pelanggaran, peserta didik dan orang tua menghadap ke kepala sekolah untuk membuat dan menandatangani program kedisiplinan. Dan di level 4, bila terjadi lebih dari 7 kali pelanggaran, peserta didik dikembalikan ke orang tua dalam waktu tertentu atau biasa disebut dengan skorsing selama 3 hari. Oke, selanjutnya, tidak hanya pelanggaran, tapi juga kita menghargai sekali usaha dari peserta didik ya, berupa penghargaan. Ada penghargaan individu, yang pertama diberikan kepada peserta didik yang meraih prestasi akademik di setiap kelasnya, setiap semester. Lalu diberikan juga kepada yang berprestasi di bidang non-akademik di ekstrakurikulernya. Dan selain itu, ada penghargaan untuk peserta didik yang didasarkan atas pengamatan dan ini dilakukan sekali setahun, berarti ada di semester 2 nanti diumumkannya. Aspek apa saja yang dinilai, yang ada di next slide selanjutnya. Yang diamati itu ada pertama, dari presentasi kehadiran selama 1 tahun, menaati tata tertib yang berlaku, aktif dan kreatif dalam kepengurusan kelas, lalu aktif juga dalam kegiatan ekskulnya, dan juga kegiatan dilaksanakan oleh sekolah. Dan menjadi penengah dalam penyelesaian masalah atau konflik antar sesama, membantu teman yang kesulitan belajar, berinisiatif menolong guru atau karyawan tanpa diminta, mengikuti kegiatan ibadah di sekolah dengan baik, mengikuti kegiatan ibadah sunnah tanpa diisyaratkan oleh sekolah seperti puasa sunnah, sholat sunnah, dan hatam Quran, lalu berpartisipasi dalam kegiatan lomba baik akademik maupun non-akademik, dan mengharumkan nama sekolah di event atau lomba tertentu. Nah, next selanjutnya ada juga penghargaan yang diberikan kepada kelas. Nah, ini dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, disiplin kehadiran tepat waktu dari seluruh siswanya, mendirikan sholat 5 waktu, dan disiplin tilawah Al-Quran. Ini bisa dilihat dari buku kontrol sholat dan buku prestasi Qur'annya. Nah, disiplin tilawah Al-Quran adalah seberapa sering frekuensi Ananda untuk mengaji di rumah. Jadi bukan yang dilakukan hanya di sekolah ya, tapi juga di rumah. Nah, hadiahnya adalah
berupa piala bergilir yang mendapatkan poin tertinggi 1 sampai 4 ya pada pelaksanaan 3 aspek utama tersebut dan diumumkan peringkatnya sekali dalam setahun di semester 2. Baik, saya jelaskan untuk program kedisiplinan di sekolah kita. Program kedisiplinan ini dilaksanakan ketika Ananda atau peserta didik sudah melakukan berkali-kali pelanggaran. Nah, teknisnya adalah nanti siswa yang melakukan pelanggaran berkali-kali akan dicabut stiker rewardnya sebanyak 3 buah. Lalu orang tua yang menghadap ke kepala sekolah diminta untuk memilih salah satu item program kedisiplinan yang akan dilaksanakan. Nah, di sini ada 7 item yang bisa dipilih. Yang pertama adalah membantu OB membersihkan aula atas setelah jam makan siang. Nah, yang kedua yang bisa dilakukan adalah membantu OB untuk membersihkan lapangan bawah. Yang selanjutnya, Ananda bisa menyapu dan mengepel lantai. Lalu yang selanjutnya membuat ringkasan dari buku bacaan. Nah, next selanjutnya adalah menyiram dan merawat tanaman selama 3 hari. Lalu bisa juga membersihkan jendela-jendela kelas. Dan yang terakhir adalah membersihkan sarana kelas. Nah, itu yang bisa dipilih dan mudah-mudahan Ananda semua bisa tertib dalam bersikap, dalam berucap selama dalam lingkungan sekolah. Jadi mudah-mudahan program kedisiplinan ini juga tidak dialami oleh siswa gitu ya. Nah, mudah-mudahan harapannya dari kami adalah seluruh Ananda bisa belajar dengan baik, bisa beraktivitas dengan baik di lingkungan sekolah sehingga tercipta keamanan dan ketertiban selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari tata tertib siswa. Mudah-mudahan bisa ditaati oleh kita semua. Dari saya sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.